Akhirnya ngelihat ada satu mobil, itu tadi mobilnya Civic Wonder SB4 yang sedan ya. Yang tadi pengen beli Vespa, apa uangnya gue beli mobil ini aja gitu. Sebenarnya sih itu sangat tidak layak dibeli gitu. Gue lihat Om, kelengkapannya ada di peti-peti sama di karung gitu. Kalau boleh tahu pada saat itu dia berapa nggak sih? Sampai rumah 10 juta. Oh 10 juta pokoknya ini mobil ya. Sampai bengkel. Dianterin. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini gue masih bareng Om Boy. Siap Om. Om, thank you banget Om waktunya. Om, Kita next konten ya. Siap. Jadi teman-teman, pembahasan video kali ini sesuai dengan thumbnail dan judul video ini adalah Civic Wonder ya Om ya? Iya betul Om. SB4 ya? SB4 SB4 tahun 86. Ya. Tapi Bang Denkus, lu belakangnya kok bukan mobil Civic Wonder nih? Iya. Belakang gue adalah mobil Twin Cam 1600 SE Limited punyanya Om Boy. Sorry, situasi kondisinya masih sama, lokasinya di Belanova Sentul nih gue nih, bareng Om Boy. Jadi sorry teman-teman ya, nggak apa-apa. Twin Cam-nya kita jadiin background. Siap. Sementara penjelasannya, maksudnya pembahasannya video kali ini adalah Civic Wonder, yang mana mobil tahun 86, bayangin 86 tuh gue usia 3 tahun Om Boy. Iya, lahir 83. 84, 85, 86, 3 tahun kurang lebih. Mobil itu lahir gitu kan. Benar. Dan sampai dengan saat ini 1-2 dihitung jari banget gue masih ngelihat mobil itu beredar di jalanan gitu ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang mau membangun, merestorasi, menghidupkan kembali mobil tersebut. Mungkin ya banyak mobil-mobil itu yang jogrok, nggak terurus, bahkan udah lumutan dan lain sebagainya. Wah, gua akan hidupin lagi mobil ini lah. Nah, orang-orang yang seperti itu kehitung jari juga. Orang gila. Iya kan? Orang yang ada kerjaan. Nah makanya pertama kali klik mobil ini, nah ini teman-teman udah lihat di thumbnailnya Om Boy. Ya kan, mobil before dan afternya gitu kan. Nah, ingin mendengarkan ceritanya nih. Jadi ini Om Boy adalah sosok orang yang membangun mobil itu sampai jadi. Tapi kalau boleh tahu, boleh nggak di-sharing dari awal pertama, mungkin bukan awal merestorasi, niatnya dulu. Itu kenapa Om Boy sampai mau membangun mobil itu sampai normal kembali. Silakan Om. Jadi gini Om Denkus, ceritanya tuh by accident sih sebenarnya, kenapa mobil itu jadi dibeli terus gue bangun gitu kan. Awalnya tuh lihat iklan Om. Saya berdua istri nih, jadi lagi hunting-hunting, punya duit nih segini nih, pengen punya mainan gitu, awalnya kayak gitu. Beli Vespa dong gitu kan, beli Vespa nih, cari iklan Vespa. Di mana nih, di Depok gitu. Pas iseng nih, Sabtu weekend gitu, sama istri suka hunting-hunting berdua gitu. Terus akhirnya kita lihat iklan, kita lihat di mapnya, kita samperin. Nggak tahu gimana, susah ditelepon tuh yang punya Vespanya waktu itu Om. Jadi udah gua gambling aja deh, lihat di TKP. Udah siang-siang lah waktu itu, pas sampai, singkat cerita sampai di tempatnya udah laku tuh Vespa Om. Gitu. Oh udah dibeli Om, gini-gini. Oh ya udah deh. Itu tempat si yang jual Vespa itu, di sebelahnya tuh bengkel body repair, ya mobil gitu. Pehobi juga sih, pemain mobil kayak gini-gini gitu loh. Terus udahlah, nggak dapat Vespa. Saya iseng lihat ada beberapa mobil yang di bengkel itu lagi bangun mobil-mobil retro, lumayan bagus-bagus. Terus akhirnya ngelihat ada satu mobil, itu tadi mobilnya Civic Wonder tahun 86 SB4 yang sedan ya. Nah itu lagi kondisi ngejogrok, bener-bener ngejogrok. Ntar dilihat nih gambar waktu posisi ngejogroknya nih, kita lihat fotonya ada di situ. Itu nggak tahu gimana langsung ke distract tuh, yang tadi pengen beli Vespa, apa uangnya gue beli mobil ini aja gitu. Sebenarnya sih itu sangat tidak layak dibeli gitu. Jadi
Sebenarnya kalau kita sering lihat main ke Kampakan kayak di Parung kayak gitu, mobil yang ada di Kampakan di Parung jauh lebih bagus daripada mobil yang ini gitu. Iya beneran. Iya. Terus, tapi kenapa kayak kesirep gitu, terus kayak jiwanya tuh yang meronta-ronta nih. Kayak gue bisa nih gue karena gue puterin dulu tuh mobil yang lagi ngejogrok itu ada apa aja di kelengkapannya gitu. Terus iseng sama yang punya, om nih gue mau jual murah deh gitu, seharga motor kata dia gitu. Terus wah gue pengen beli motor nih seharga motor jadi mobil gitu kan. Akhirnya rasa penasaran pengen tahu apa nih kelengkapannya gitu kan. Kelengkapannya ada nggak? Wah ada. Gue lihat om kelengkapannya ada di peti-peti sama di karung gitu. Oke. Ini door trim ada, terus karpet apa segala macam. Gitu, door trim ada dikumpulin. Ada terus gue lihat kotor gitu berdebu, terus kayaknya bisa dijadiin pekerjaan yang tadinya nggak ada pekerjaan. Ini bahan tapi bener-bener bahan pikiran pasti nanti jadinya gitu loh kan. Ya udahlah karena nggak ada yang dikerjain waktu itu gue udah punya waktu itu ada VW kan, ada VW Beetle udah selesai tuh. Nah ini pengen coba lagi Jepangnya gitu waktu itu. Yaudah gue budget Vespa gue kesiniin gitu. Akhirnya singkat cerita gue bawa hari itu juga jadi harganya gue towing tuh om, gue towing sampai rumah. Udah dicek artinya pada saat itu juga gue minta dihidupin mesinnya, dikasih aki. Maksudnya dipasang aki, diisiin bensin, di starter hidup mobilnya. Gokil. Udah lama banget itu nggak jalan, terus kondisinya seperti ini yang ada di footage-nya Om Denko sepatu ya itu. Akhirnya dengan Bismillah saya coba aja deh, siapa tahu ada rezekinya di mobil bisa kita hidupin lagi gitu kan, kita bisa angkat lagi nyawanya gitu. Udah saya bawa pulang tuh. Hari itu juga siang towing ini nanya tujuannya kemana. Hari itu juga gue nyari bengkel, 5 bengkel yang mau nampung tutup semua gitu loh. Gue taruh di mana nih, nggak mungkin gue taruh di rumah gue terus gue direct lagi ke bengkel kan. Iya sekalian mendingan. Gue telepon. Akhirnya nemu tuh satu bengkel yang buka deket rumah mau nampung dia gitu loh. Hari itu juga gue taruh di situ ya, gue bakalan towing bengkel lo, siapin pagarnya, bukain gini-gini. Siap. Udah dari Depok menuju ke situ langsung ditaruh di situ sampai dia jadinya di situ gitu. Sampai dia jadinya di situ. Akhirnya punya proses juga Om Denny, artinya dari mulai restorasi bodinya pertama pelan-pelan banyak banget sektor-sektor karat gitu, dari mulai dari bagasi, spakbor dibukain semua, pintu dicopotin semua, bener-bener tinggal kerangka bener gitu, terus kita krok-krokin semuanya. Akhirnya ketemu tuh sisi mana yang harus direstorasi di pengelasan dulu ya. Dari pengelasan udah semuanya dari deck, spakbor segala macam jadi normal lagi sesuai sama pattern orsinilnya, dari decknya, dari spakbor kalau dibuka tuh kelihatan tuh kayak ada kepala buayanya gitu di dalam sasis spakbor mobil SB4 itu banyak karatnya, dan di situ di rebuild, dibangun ulang sesuai bentuknya. Dan udah lama makan waktu, skip dulu tuh, gue mesti ke Mekah dulu kan waktu itu. Akhirnya ibadah dulu deh, balik dulu terusin lagi gitu kan. Makan waktu lagi kan, ini orang jangan lama-lama pak. Iya udah datang lagi, gue umroh, habis itu balik terusin lagi. Udah masuk tuh ke bagian pengecatan, pas deg-degan juga tuh om, jadinya kayak apa gitu kan. Nggak kebayang juga tuh ya? Nggak kebayang, karena juga saya belum pernah ngebengkel di situ. Gitu? Belum pernah, gitu loh. Belum pernah. Tapi saya tiap hari lewat bengkel itu. Yang dia kerjain mobil bagus-bagus gitu. Berarti ada yang percaya sama bengkel itu bisa bagus gitu. Ada bengkelnya di jalan dekat, nggak jauh dari Tanah Baru Residen tempat saya tinggal gitu. Bogor ya? Di Bogor. Akhirnya singkat cerita tuh mobil jadi, dari body baru saya bawa pulang nih mobil. Saya bawa pulang, yang penting nyala dulu mesinnya. Karena saya nggak mau pulang dari bengkel tuh diderek gitu. Dari bengkel itu dicek mesin segala macam sampai normal bisa hidup aja. Alhamdulillah hidup, nggak terlalu banyak effortnya. Yang ngebersihin busi gitu, terus bensin, tangki bensin, terus sama pengapian gitu ya. Aki di starter walaupun perlu beberapa kali hidup sampai dibawa ke rumah normal. Nah di rumah itulah
dimulainya semua untuk kita waktu dibawa pulang kan cuman kondisi pakai dingklik gitu kan. Nggak ada interiornya, nggak ada gitu. Cuman mobil baru dicat aja, di restorasi secara bodinya aja. Keropos-keropos ya udah sembuh tuh, udah diobatin itu semua. Akhirnya mulailah di rumah itu kita step awalnya kabel-kabel pertama, kelistrikan lah ya, kelistrikan, terus karet-karet. Nah, di situ tuh perlu banyak waktu, effort, hunting barang-barangnya. Itu yang saya bilang, kayaknya nggak ada deh yang mau orang kayak gue gitu, ngapain juga gitu. Jadi gue setiap pulang kerja tuh gue nyari satu part yang kurang-kurang ataupun yang tadinya kurang bagus, kalau ada yang lebih bagus saya beli gitu. Akhirnya sampai terkumpul semuanya, kita pasangin ya, di rumah tuh, ngerjainnya semua di rumah. Oh, boleh potong sedikit ya? Tadi pada saat Om Boy beli di daerah Depok tuh ya? Depok, daerah Kukusan. Di Kukusan, oke, dibawa deal lah. Kalau boleh tahu pada saat itu dia berapa nggak sih? Sampai rumah 10 juta. Oke. Sampai dia berikut dengan towing harganya? Enggak, dia nyediain towingnya dia. Saya bayar ke dia. Oh, 10 juta pokoknya di mobil ya? Sampai dianterin? Oke, ke bengkel. Nah, setelah itu akhirnya kan dilakukan perbaikan lah ya, keropos-keropos dan lain sebagainya, terus dibawa ke rumah Om Boy gitu kan. Nah, pada saat proses di bengkel itu yang dilakukan hanya ngidupin mesin. Setelah bodinya direstorasi jadi, berarti kan kita harus hidupin kan, karena harus keluar dari bengkel dong. Nggak mungkin juga, susah juga untuk diderek, jadi harus hidup mesinnya gitu kan. Nah, berarti ngidupin mesin, dibersihin semua, busi-busi semua diberesin, bodi juga ada pengelasan kayak gitu kan. Itu berapa lama sampai dengan dicat selesai, baru dibawa ke bengkel? Nah, proses baru dibawa ke rumah ya? Lama sih itu, dan agak ya effort ya. Jadi sebenarnya makanya gue bilang gue salah nih, ngapain gue bangun mobil kayak begitu gitu. Oh gitu ya? Iya, nggak bener itu. Karena pengalaman kan itu yang kayak gitu kebanyakan, pengalaman gue tuh gue bangun VW suka begitu gitu. Jadi begitu pas jatuh ke Honda gitu ya, di Wonder kayaknya bisa lah gitu kan ya. Ternyata ya Wonder nggak harus digituin gitu, cari yang bagus juga banyak mungkin gitu kali ya. Ada juga gitu yang lebih nggak effort seperti itu gitu. Akhirnya itu ya jiwa challenge untuk apa ya, nggak harus dijadiin satu pengakuan buat siapa juga, enggak, buat diri gue sendiri aja Om. Gue bisa nggak nih ngidupin dia lagi, bisa nggak nih gue bagusin tuh mobil lagi, bukan untuk siapa-siapa, cuman buat ngisi waktu sama kepuasan tersendiri aja. Mungkin banyak juga yang kayak gitu. Jadi nggak ada goals untuk supaya jadi apa, enggak gitu. Jadi cuman memang kebetulan suka aja gitu sama prosesnya Om gitu. Jadi gue suka nyari proses-proses kayak gitu. Sampai di mana nih dengan yang anggaran gue punya, tapi jadinya seberapa sih gitu loh. Gitu, pakai tips gue sendiri gitu loh. Artinya yang hunting barang copotan, hunting barang yang sebagian ada yang baru juga, ada yang nggak orinya juga, ada yang masih orinya juga. Itu kan proses itu gue suka Om gitu. Jadi challenge gitu, artinya ya itu hobi gue gitu loh Om. Gitu. Jadi kayak gitu. Itu pada saat di bengkelnya berapa lama tuh Om? 3 bulan lebih deh, 3 bulan hampir 4 bulan. 3-4 bulan akhirnya dibawalah ke rumah. 3 bulanan. 3 bulan itu santai banget ya. Santai ya? Sorry, 2 bulanan, 3 bulan, 1 bulan di rumah, jadi 1 bulan di rumah. Nah, terus Om Boy bilang nih saat sampai rumah gue di situ lah dimulainya. Perhantingan duniawi, nyari-nyari lain sebagainya. Nah, terus ceritanya gimana tuh pas sampai rumah tuh Om? Akhirnya sampai rumah itu ya ada up and down ya, ada yang pada saat mood, ada nggak mood juga. Bener, pasti gitu. pasti itu. Jadi kalau lagi nggak mood tinggalin aja, kerudungin dulu gitu kan. Tapi penasaran kalau malam mau tidur, kebayang tuh PR gitu, kita hunting-hunting marketplace, itu kayaknya semua orang begitu ya. Artinya kalau malam pengantar tidurnya dongengnya itu hunting-hunting barang kan. Kayaknya semua sekarang begitu karena ada gadget kan. Nah habisnya, nemu nih satu part yang dicari, besok hubungin orangnya kayak gitu. Terus akhirnya dikirim barangnya, ada baru kita pasang. Itu yang masang orangnya itu aja gitu. Artinya temen nih, temen ya mekanik juga iya gitu. Terus benar-benar orang yang selalu bisa diajak, suruh ngapain aja mau gitu. Artinya kebetulan punya kapasitas di situ juga gitu. Dari kelistrikan orangnya sendiri, dari yang buat ngerapin ikut-ikut
ke interior orangnya sendiri, yang eksterior orangnya sendiri, jadi 3 orang. Itu yang selalu gue ajak janjian bareng sama gue berdua gitu, nginstal yang body part atau interior gitu kerjain sendiri, dan itu kan juga nggak susah lah ya. Buat teman-teman yang sering bongkar pasti udah hatam juga, itu banyak lah. Jadi kebetulan itu gue suka gitu proses-proses kayak gitu. Jadi dari mulai masang karpetnya dulu, sebelum masang karpet kan kelistrikannya harus kita pastikan udah normal seperti bawaan awal. Ngurut kabelnya. Betul, ya. Wah, ya. itu gila sih. Sebenarnya kabel itu semuanya ada, cuman ada yang putus, ada yang udah getas. Betul, ya, kita harus ya di refresh lagi aja Om. Cek jadi buat lagi. ke power window-nya gitu kan, kelistrikan ke lampu-lampu interior, lampu kabin kayak gitu-gitu, terus lampu bagasi itu sebenarnya masih ada, tapi kalau dihidupin lagi kan lebih normal kan jadinya. Itu yang serunya di situ prosesnya. Baru setelah kelistrikannya kembali normal buat ke tip, ke meter cluster ya, di speedometer semua lampu-lampunya udah normal lagi gitu, sennya semua hidup, hazard semua udah normal, baru pasang ke bagian-bagian interior. Itu kayak karpetnya naik, terus door trim aku retrim ulang, saya retrim ulang. Jadi karena udah menyelamatkan barang yang orisinilnya itu di material joknya bagus waktu pas dapatnya, tapi saya laundry itu saya copotin. Karena sponsnya juga masih pada bagus di kursi depan, kursi belakangnya. Tapi di atasnya itu ada yang kayak kena flek, pernah entah kena minuman atau apa, di laundry nggak hilang gitu. Terus akhirnya saya coba contek yang semirip mungkin, pada waktu itu dapat bahan yang ya kira-kira masuklah ke tahun mobil tahun segitu gitu. Fabric ya, bludru gitu. Nah, ini ada nih di gambarnya nih ya, kita liatin ntar di footage kayak gini nih jadi interior setelah before afternya gitu. Nah kayak gini lah jadinya semaksimal ini gitu. Buat saya sih udah cukup karena gokil sih. Itu bukan luar biasa Om, asli gue takjub. Alhamdulillah. Itu yang bikin orang lain-lain tadi gue selalu ngomong, orang tuh ekspektasi nge-build satu barang tuh goalsnya beda-beda. Gue cukup segini gitu, dan budget gue cuman segini gitu kan. Jadi ya ini udah hasil yang kayaknya pelipur lara itu tadi. Gokil. Ngerusinnya itu masuk COVID soalnya kan. Pas COVID. Nah pas COVID itu itulah di rumah aja gitu, nggak kemana-mana. Lebih ngabisin buat ngerjain mobil itu gitu. Tapi saat beli itu sebelum COVID kayaknya. Sebelum COVID. Pada saat momen COVID ada COVID. Iya. Wah momennya pas deh kan. Ya udah ngerjain itu tuh ya. 2020 tuh. Langsung tuh PR di rumah cepat terselesaikan karena udah nggak ngantor kan. Banyak gabut parah sih. Dia benar-benar di rumah, nggak ada kerjaan kan. Waduh. Udah ngoprek itu. Itu pasti itu. Iya, ngoprek itu sampai akhirnya jadi nih gitu kan. Jadi terus akhirnya jadi ya versi gue jadinya. Mungkin orang lain segini belum jadi, buat gue ya segitu udah jadi kali ya gitu. Terus akhirnya gue pakai sedikit-sedikit di spill ke Instagram gitu. Nah, yang gue pakai contoh mobil itu yang ada di pikiran gue tuh, gue nyontohnya CRX Om. TRX? CRX. Oh CRX, itu mobil. Gue Farhilman punya tuh. Ada CRX. Oh iya CRX itu mobil sportnya di seriesnya si SB ini sebenarnya tadinya gitu. Tapi yang sportinya lah ya, kayak dia coupe gitu, 2 pintu gitu, sama kayak Estilo atau Civic Wonder SB3, dia gennya di situ gitu. Tapi looknya aja yang gue ambil Om. Jadi dia lampunya cedok gitu, lampu celong di CRX ini gue ambil, gue pakai di SB4 ini gaya itu gitu. Aslinya nggak gitu ya? Aslinya enggak, aslinya normal gitu. Udah ngambilnya OEM-an aja gitu waktu itu kan. Udah ngambil OEM-an. Bumpernya kebetulan waktu dibeli itu masih bagus sebenarnya, cuman ada baret-baret dikit, udah nyontek warnanya abu-abunya dia, gue repaint ulang si bumper, terus di bawah pintu rispang bawah tuh gue jadiin warna bumper, jadi two-tone mobilnya, warnanya warna rally red, gue ngambil rally red mirip sama si CRX bawaannya, terus two-tone-nya abu-abu matte gitu ya, dari bumper ke risplang bawah sampai ke setengah bodi pintu gitu. Akhirnya ketemu tuh looknya, terus gue pasang
ductile juga di belakangnya, depannya gue kasih lips lagi gitu. Terus sedikit-sedikit main-mainin sentuhan-sentuhan OEM aja. Udah nggak terlalu pengen dia apa-apain sih. Mobil itu cukup begitu aja versi gue, Om. Bener, gitu. Gokil, keren sih. Om, lu tuh ngerjain di rumah sendiri, Om ya? Sama temen dong didampingin iya, gitu? sama temennya temen yang temen-temen yang soulmate deh. Iya, sebenarnya sih itu mereka mekanik, itu gue anggap semua temen gue. Oh gitu. iya, oke. Om, ini gue sedikit ke yang lain pertanyaannya ya. Sorry nih teman-teman ya. Nah ini jujur sih, gue takjub asli. Nah teman-teman juga silakan komen deh. Ngebangun mobil ya kondisinya sebelumnya kayak gini bisa ditampilin lagi sama si Jack. Sampai dengan seperti ini, nah ditampilin lagi kondisi mobil yang udah jadi gitu ya. Nah mungkin bisa disandingkan sama si Jack, before and after. Nggak banyak orang bisa melakukan itu dan mau melakukan itu. Benar, Om. Nah, ini Om Boy sebelumnya punya pengalaman berapa kali mengginikan mobil sih? Ibaratnya, dan nah tadi menarik juga nih, mungkin satu dulu itu pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah menariknya adalah, sebenarnya ada beberapa mobil yang nggak perlu digituin juga sih karena effort parah. Nah kalau pertanyaan yang pertama gimana Tom? Udah berapa kali sih pengalaman Om Boy sehingga kan kalau orang nggak punya ilmunya gimana gue nggak ada kepikiran untuk kebeli kan gitu Om? Iya sih sebenarnya waktu itu kayak udah sering kali ya? Udah sering ya kan aku juga udah tua ya Om ya. Okay. Jadi pengalaman waktu masih muda dulu gitu. Berawal dari muda udah sering bangun mobil. Udah, tapi ya pengalamannya ya, mungkin dia bilang ya agak-agak ngaco juga waktu itu kan tahun 84 lah ya, tuh saya udah 87 tuh SMA gitu kan ya. Oke. 87 tuh SMA, udah coba bangun kijang gitu, kijang pickup gitu waktu itu. Terus VW yang pasti sering VW sih gue Om. VW 1300 1968 dulu gue bangun. Iya. Terus VW lagi Safari. Tahun terakhir itu tahun 68-an juga deh, bukan yang lampu gede ya, lampu kecil, 68 juga. Terus VW itu udah ada 6 kali kali kalau VW. VW 6 kali terus bangun yang kayak gitu ya. Terus akhirnya kayak BMW 3 kali, 318i, M40 sama E36. M40 E36, terus Grand Civic beberapa kali. Grand Civic. Jadi katakanlah ya seorang builder lah ya. Nggak tahu namanya apa. Karena ada juga statement kayak gini Om Boy. Lo akan dibilang jago ketika lo udah menaklukkan VW katanya. Kalau lo belum pernah pegang VW, lo udah belum khatam lo. Ada istilah begitu Om? Gimana tanggapannya? Iya benar, sebenarnya itu kategorinya beda-beda. Kalau orang yang bangun mobil Jepang JDM tuh jelimetnya parah Om. Maksudnya kalau dari sektor engine-nya, kaki-kakinya, itu betul-betul art banget ya. Banyak deh teman-teman kita kayak Om Riza Nurmansyah tuh gokil banget. Itu senior lah ya. Itu sama tuh Om, suka bangun juga dari awal dia. Ntar lihat kontennya Om Riza tuh gila-gila. Nah terus tapi kalau gue sih lebih ngelihat gini Om, mobil VW itu kalau dibangun itu salah bangun bentuknya bukan menjadi VW yang benar gitu. Nah itu yang gue bilang kesulitannya di situ. Bukan berarti udah bangun VW mobil lain dibangun jadi lebih gampang sih, enggak. Cuman juga ya. Stepnya itu kalau mau ngebangun orang ngertinya tuh harus apa sih yang dijalanin dulu tuh. Belajar dari bagaimana waktu itu gue bangun VW. Teman-teman gue yang main VW juga rata-rata begitu karena VW itu harus sempurna baru kelihatan bener gitu loh. Jadi step by stepnya kalau ada yang salah ngaco udah berantakan ya. VW itu body dengan decknya kan terpisah gitu. Nah banyak kan yang udah salah mungkin karena dilas antara deck dengan bodinya. Sebenarnya itu kan pakai baut gitu kan. Jadi pemasangan antara deck sama body, bautnya juga mesti bener, mesti presisi. Itu cara masangnya juga nggak gampang. Si body juga mesti bener-bener rigid, diem, nggak bergerak sama sekali pada saat dibuka sampai dipasangnya lagi posisinya betul-betul begitu. Kalau udah bergerak ntar nggak nyambung-nyambung. Nah itu kan technical Om. Di situ tuh yang orang-orang saya bilang bagaimana sih tekniknya nge-build mobil yang terpisah antara bodi sama decknya. Tapi kalau mobil Jepang kan sasisnya kan monokok gitu kan, udah ada yang
gabung gitu dengan decknya gitu. Banyakannya seperti itu. Jadi obstacle-nya beda-beda nih Om. Kesulitannya berbeda-beda juga. Tapi kalau kenapa VW gue bilang begitu? Seru sih bangun VW. Ntar tanya sama teman-teman atau bisa ngasih masukan teman-teman yang bangun VW. Nggak melulu VW itu dijadiin patokan untuk orang nge-build mobil yang lain itu lebih mudah. Nggak cuman secara teknis punya gambaran step apa dulu nih yang kalau kita mau bangun sempurna mobil Jepang itu apa dulu nih yang dikerjain. Oke. Nah Om, jadi intinya Om Boy memang pengalaman untuk membangun mobil dari nol sampai jadi itu udah cukup banyak ya. Dari VW, nggak banyak banget, BMW, tapi ada. Dan jenis mobil lainnya gitu ya. Nah, terus kembali ke laptop nih Om. Jadi mobil Civic Wonder tahun 86 ini SB4 yang kondisinya wah keren sih menurut gue. Itu total dari awal beli kurang lebih di bawah setahun lah ya berarti ya sampai jadi itu ya. Kurang lebih ya. Iya, kurang lebih di bawah setahun ya. Terus belinya 10 juta teman-teman gitu kan. Nah lo mungkin dari judul ini wah mobil 10 juta bisa jadi kece gini gimana caranya nih. Nah pernah kan sebenarnya kan kalau misalnya mobil sampai kece gitu bukan berarti dihitung totalnya sekian berarti harga mobil itu sekian. Sebenarnya kalau menurut gua ada pemikiran, keringat, ide yang lu harus bayar sih. Iya. Kadang orang kan gitu Om ya. Iya. Ya total segini, towing segini berarti segini aja saya bayarin ya. Biasanya kan wah gila lu nggak ngargain gue. Kurang lebih begitu deh ya. Iya nggak sih? Iya. Rata-rata kayak gitu Om. Ya udah lu bangun aja sendiri. Nggak bisa kan lo bikin sampai sekece ini kan gitu. Karena kan di situ harus ada pengalaman. Makanya harga pengalaman kayaknya di situ harus tertera selain teks gitu kan. PP dan pengalaman dan apalah. Service fee ya. Nah Om, apa namanya cerita apalagi yang ingin di-share pada saat Om Boy effort membangun mobil itu gitu. Dari hal apa lagi Om? Banyak ceritanya. Jadi part itu gue dapetin di mana-mana Om, di Garut, di Jawa Timur gitu, terus di Jawa Tengah iya juga. Teman-teman komunitas kali ya? Apa iya. Oke. Dari komunitas gitu. Oke. Wah itu Civic Wonder Indonesia itu solid banget grupnya, keren banget itu mereka. Ya? Wah bikin aktivitasnya juga gokil-gokil gitu dan salut sama mereka gitu yang terus ngangkat mobil itu biar bisa terus eksis, hidup. Gue seneng lihat posting-postingan Facebook mereka gitu. Wah keren gitu. Bener. Ada itu namanya Civic Wonder Indonesia ya kalau nggak salah. Civic Wonder Indonesia. Itu mereka klubnya solid banget, bikin acaranya juga rutin gitu ya. Dan dari situ saya kenalan beberapa orang gitu, ada yang dari Bandung. Nah terus mereka ngasih advice gitu. Belajar terus sama mereka juga. Bilang oh ini bagus nih Om, ini dapetinnya di sini, ini harganya segini gitu ya. Jadi masukan gitu yang bisa jadi pertimbangan gitu dapetin part-part itu gitu. Tinggal mau milih mau yang kualitas seperti apa gitu. Oke Om Boy, menarik banget siap. ceritanya Om Boy sharing ke teman-teman khususnya ke gua juga Om bahwa memang ngebangun mobil tuh nggak gampang gitu ya, butuh effort, pengalaman dan mental kali Om ya. Kalau mental lu nggak kuat, lu bisa berhenti di tengah jalan, lu jokul mobil, kan nggak lucu gitu. Benar. Nah, apa namanya? Teman-teman silakan komen di kolom komentar kalau misalnya mau ada masukan atau mengomentari sharingnya Om Boy, gue sih salut banget ya. Silakan komen di kolom komentar. Terus Bang Denkus tuh mobilnya masih ada nggak? Gue bayarin. Silakan dijawab. Waduh, gue nggak tahu mobilnya sekarang di mana. Waktu itu yang beli ada temen otomotif. Oh dia udah dijual ya? Udah dijual. Udah laku tuh mobil. Udah ini kan kita share soal pengalaman ya, gimana apa yang pernah kita alamin di di hobi kita di otomotif. Salah satunya kemarin itu laku di tahun 2021 ya kalau nggak salah. 2021. 2021 mau pindah tangan ya. Iya, dibeli sama teman-teman yang suka otomotif juga, anak Starlet waktu yang anak Starlet ya. Oke. Nah itu mobilnya ternyata udah nggak ada, gitu kan? Jadi ini pengalaman sharing dari Om Boy. Om Boy, boleh dong sharing buat para modifikator, car antusias, para penggemar dan orang-orang yang suka membangun mobil. Apa ada yang mau disampaikan Om? Silakan, bebas. Wah, kalau gue sih masih belajar Om, jadi yang mau gue kalau yang pesan gue sampein paling nggak ya
bagi-bagi aja ilmunya Om, biar yang mau bangun buat saya, maksudnya bagi-bagi ke saya nih. Kalau masih ada yang kurang mungkin bisa tambahin gitu kan, biar saya ntar atau yang lain mau bangun juga lebih gampang tipsnya gitu kan, nggak buang-buang waktu sama nggak buang-buang uang gitu kan, yang pasti-pasti aja kira-kira mensiasatinya, efisiensinya dari segi dana, waktu seperti apa gitu, dan tempatnya, terus bangun di mana, beli spare partnya mobil apa yang lebih gampang, itu yang kayaknya buat para builder bisa sharing di kolom komentarnya Om Denkus mungkin ya. Terus kalau buat saya sendiri sih, buat yang level orang kan lain-lain gitu ya, yang ada yang betul-betul udah harus udah di atas deh, udah manitoknya udah lebih gokil lagi gitu kan. Nah ini yang buat yang baru mau mulai awal-awal, banyak kok saya lihat orang bangun mobil di konten-konten YouTube gitu di daerah-daerah mana ada yang Jeep, ada yang macam-macam gitu. Itu inspirasi banget buat orang-orang kayak gue nih Om. Jadi jadilah terus menginspirasi teman-teman yang mau jadi builder atau jadi apa, saling berbagi ilmunya. Buat gue itu aja sih Om. Oke, iya benar. Closing statement dari Om Boy. Thank you banget Om Boy waktunya. Siap. Next konten kita bisa ketemu buat ngobrol lagi, sharing otomotif bareng teman-teman para pencinta otomotif di seluruh Indonesia. Ada lagi yang mau disampaikan Om? Cukup ya? Iya Om. Oke. Om Boy, kita sudahkan. Denkus sukses terus. Oke, thank you Om. Oke teman-teman, gue cantumin Instagramnya Om Boy, jangan lupa di follow untuk berteman. Jangan lupa juga follow Instagram gue Denkus Channel dan TikTok gue Denkus Channel. Subscribe YouTube channel gue, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.